Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi malam, warahmatullahi teman-teman. wabarakatuh. Oke, jadi terima kasih karena sudah menyempatkan waktu untuk join di Zoom kelompok 6 pada sesi kali ini. Jadi izinkan kami kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai aspek kemampuan pengetahuan diri, penilaian dan evaluasi dalam. Mungkin perkenalan dulu. Jadi di kelompok 6 ini ada terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Mbak Anita Astriati, kemudian ada Mbak Siti Ayu Purnamasari, kemudian ada Mbak Wulan Ayu Fitriana, dan yang keempat ada Ayu Melestari, saya sendiri, dan kelima ada Mbak Karisma Indah Lestari. Nah, jadi understanding by design sendiri yaitu artinya memiliki penilaian yang terbuka berupa unjuk kerja. Proses penilaian unjuk kerja peserta didik didasarkan pada penilaian melalui kriteria-kriteria tertentu. Rubrik sendiri merupakan panduan penilaian berbasis kriteria yang terdiri dari skala pengukuran tetap, terdiri dari 4 poin, 5 poin, 6 poin, atau apapun yang disesuaikan. Nah, kemudian UBD terdiri dari 6 aspek. Salah satunya adalah aspek pengetahuan diri. Kemudian, aspek pengetahuan diri sendiri merupakan kemampuan untuk memahami diri sendiri, meliputi kesadaran terhadap pengetahuan yang terdapat dalam diri sendiri, maupun memahami keterbatasan dari pengetahuan. Dalam aspek pengetahuan diri, terdapat 5 kriteria, yaitu ada sadar diri, metakognitif, penyesuaian diri, reflektif, dan juga bijak. Berikut ini kita akan menjelaskan mengenai kelima aspek beserta rubriknya. Untuk aspek yang pertama, mengenai sadar diri akan dipaparkan oleh Mbak Anita. Silakan, Mbak. Ya, baik untuk yang pertama, yaitu penilaian pengetahuan diri pada aspek sadar diri. Berikut sudah kami tampilkan rubrik penilaian pengetahuan diri. Pada aspek sadar diri ini kami menggunakan 4 indikator yang sebenarnya bisa lebih, tapi untuk presentasi ini kami paparkan 4 yang sudah kami susun. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada dirinya sendiri. Yang kedua, peserta didik memiliki sikap mandiri dan dapat membuat keputusan dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik terampil dalam mengungkapkan pikiran. Kemudian, peserta didik mampu bertanggung jawab terhadap peristiwa-peristiwa di sekitarnya. Untuk skorsnya, kami ada 4 jenis. Yang pertama, skor maksimal ada 4, bila mana semua indikator tersebut keempat-empatnya terpenuhi. Kemudian skor 3, apabila 3 skor atau 3 indikator terpenuhi. Skor 2, dengan 2 indikator terpenuhi, dan skor 1 untuk 1 indikator terpenuhi. Baik, demikian untuk pemaparan dari saya. Baik, untuk aspek yang kedua yaitu metakognitif. Jadi metakognitif tadi adalah suatu kemampuan peserta didik dalam mengontrol pengetahuan dan kegiatan belajarnya. Nah, di sini untuk rubrik penilaiannya itu sendiri itu ada 4 indikator. Yang pertama adalah peserta didik itu mampu memikirkan masalah yang diketahui dan ditanyakan dari soal. Yang kedua, peserta didik memikirkan kesesuaian referensi kajian pustaka untuk membantu menyelesaikan soal. Yang ketiga, peserta didik mampu memeriksa ketepatan rumus yang digunakan. Dan yang keempat adalah peserta didik mampu menyusun rencana penyelesaian berdasarkan permasalahan yang ada. Nah, di sini itu untuk skornya tersendiri adalah ketika peserta didik itu keempat indikator itu terpenuhi, maka skornya adalah 4. Terus ketika 3 indikator terpenuhi, maka mereka mendapatkan 3 skor. 2 skor itu untuk 2 indikator dan 1 skor jika 1 indikator terpenuhi. Seperti itu. Untuk aspek selanjutnya, penyesuaian diri sendiri, kita mengambil 4 indikator. Yang pertama, peserta didik mampu mengontrol emosionalitas yang berlebihan. Yang kedua, peserta didik memiliki kepedulian dalam mengerjakan tugas yang diberikan.
Yang ketiga, peserta didik mampu menjalin hubungan dengan orang di sekitar dalam belajar. Yang keempat, peserta didik yakin bahwa dirinya memiliki potensi belajar yang sama dengan orang lain. Untuk penskorannya sama dengan sebelumnya, skor 4 untuk semua indikator terpenuhi, 3 untuk 3 indikator terpenuhi, 2 untuk 2 indikator terpenuhi, dan 1 untuk 1 indikator terpenuhi. Baik, kemudian untuk poin reflektif, jadi memang reflektif ini berkaitan dengan refleksi pengetahuan mahasiswa dan juga pengetahuan baru yang mereka dapatkan. Nah, di sini juga ada 4 poin indikator, di mana yang pertama adalah peserta didik mampu menyebutkan apa yang diketahui, kemudian peserta didik mampu menghubungkan masalah yang ditanyakan dengan masalah yang pernah dihadapi, kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menyelesaikan soal menggunakan metode yang dianggap efektif, dan yang keempat, peserta didik mampu memperbaiki dan menjelaskan jika terjadi kesalahan dalam penyelesaian masalah. Untuk poin dari masing-masing indikator sendiri sama seperti aspek-aspek yang lainnya, yaitu 4 poin jika semua indikator terpenuhi, 3 poin untuk 3 indikator terpenuhi, 2 poin untuk 2 indikator terpenuhi, dan 1 poin untuk 1 indikator terpenuhi. Baik, selanjutnya ada aspek bijak. Nah, di sini ada 4 indikator juga. Yang pertama, peserta didik selalu menggunakan akal budinya menurut pengalaman dan pengetahuannya. Kemudian indikator yang kedua, peserta didik mampu membuat keputusan dalam kelompok. Yang ketiga, peserta didik mampu berhati-hati dalam melakukan perbuatan di sekolah. Dan yang keempat, peserta didik mampu teliti dalam mengerjakan tujuan yang diberikan. Nah, untuk penskorannya sendiri sama dengan yang sebelum-sebelumnya, yaitu semua indikator terpenuhi skornya 4, 3 skor untuk 3 indikator terpenuhi, 2 skor untuk 2 indikator terpenuhi, dan 1 skor untuk 1 indikator terpenuhi. Baik, kemudian di slide selanjutnya ini adalah contoh tabel penilaian dari aspek pengetahuan diri, yaitu ada sadar diri, metakognitif, penyesuaian diri sendiri, berpikir reflektif, dan bijak. Beserta di sampingnya ada skor-skor yang nanti akan dituliskan di situ. Selanjutnya, nah untuk kategori penilaiannya sendiri yaitu ada rentang skor, misalkan ada mendapatkan skor dari 15 sampai 20. Nanti kategorinya adalah sangat baik. Dengan keterangannya adalah peserta didik memiliki pengetahuan diri yang sangat baik. Kemudian untuk rentang skor 11 sampai 14, itu kategorinya masuk dalam kategori baik. Peserta didik memiliki pengetahuan diri yang baik. Kemudian rentang skor 6 sampai 10, peserta didik memiliki pengetahuan diri yang cukup baik. Kemudian untuk rentang skor 1 sampai 5, peserta didik memiliki kemampuan diri yang kurang baik, sehingga perlu adanya perbaikan. Baik, saya serahkan kembali ke moderator. Oh, masih di unmute. Mohon maaf. Oke, jadi tadi pemaparan dari kelompok 6 terkait presentasi kami ya mengenai rubrik pengetahuan diri. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab dari teman-teman responden sendiri. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari yang kita telah paparkan tadi? Saya izin bertanya ya Mbak Ayu. Oh ya, silakan Mbak Desti. Oke, perkenalkan saya Desti dari kelompok 5. Saya izin bertanya kepada kelompok 6. Tadi pada tahap pada presentasinya saya mau tanya pada tahap pembelajaran manakah aspek penyesuaian diri itu dapat diamati? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Desti. Izinkan kelompok 6 menjawab ya Mbak. Silakan. Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Desti. Tadi pertanyaannya pada tahap pembelajaran yang mana penyesuaian diri sendiri dapat diamati. Penyesuaian diri tadi ada indikator peserta didik mampu mengontrol emosionalitas. Nah, ini bisa diamati saat kegiatan diskusi kelompok.
Jadi misalnya peserta didik ketika diberikan masalah oleh guru, nah di situ ekspresi apa yang dia tonjolkan, emosi apa yang dia tonjolkan, apakah dia mengeluh atau cemas atau seperti apa. Kemudian saat berdiskusi memiliki perbedaan pendapat dengan siswa yang lain, bagaimana dia menyikapinya, emosi seperti apa yang dia tampilkan. Kemudian bisa juga saat salah satu peserta didik mempunyai kemampuan berhitung yang paling menonjol. Nah, di situ dia harus bisa menyesuaikan diri bahwa, oh itu ternyata pekerjaan kelompok di mana harus tetap diselesaikan dengan meminta pendapat siswa lain. Jadi dia tidak boleh egois untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan terlalu cepat. Jadi harus berdiskusi, meminta pendapat dari kelompok lain. Seperti itu kira-kira. Gimana, Mbak Desti? Terima kasih atas penjelasannya, cukup mudah dipahami. Terima kasih kelompok 6. Oke, terima kasih Mbak Desti dan Mbak Wulan atas jawabannya. Mungkin karena sudah jelas ya teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? 1, 2, 3. Oke, tidak ada. Jadi, karena sudah tidak ada yang bertanya, mari kita tutup diskusi kita pada malam hari ini. Semoga memberi insight yang positif. Kurang lebihnya kami kelompok 6 mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.